Adanya indikasi kecurangan pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB Kota Bogor di tahun 2023 ini menuai polemik. Dan ini bukan kali pertama adanya polemik pada sistem zonasi PPDB. Sudah tepatkah penerapan sistem ini dan sistem seperti apa yang sebaiknya diterapkan? Dan dalam hal ini termasuk diantaranya Bogor, Jawa Barat. Kita sudah terhubung dengan pengamat kebijakan pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Cecep Darmawan. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak Mei. Iya, Sehat selalu ya. sehat selalu, Prof. Dan sudah bergabung pula Wakil Koordinator PPDB Jawa Barat, Ibu Dian Penia Siani. Selamat sore, Ibu Dian. Selamat sore. Ya, Bu, kalau terakhir kemarin Pak Wali Kota sudah menyatakan bahwa sudah membentuk tim verifikasi faktual. Kita mau update dulu dari Ibu Dian. Sejauh ini progres pekerjaannya seperti apa mengingat Selasa sudah harus ada pengumuman ya nih, Bu? Ya, baik. Untuk verifikasi terkait dengan jalur PPDB, di tiap sekolah itu sebetulnya ada verifikator ya, yang bertugas untuk memverifikasi khususnya kalau jalur zonasi itu terkait dengan dokumen kartu keluarga, KTP, seperti itu ya. Dan verifikasi ini sudah berlangsung, malah nanti sebentar lagi juga akan diumumkan begitu. Baik. Itu verifikasi, ya juga kita berkoordinasi juga untuk verifikasi ini dengan data yang disiapkan oleh Dukcapil ya di tingkat provinsi. Karena kita untuk bisa link dengan data dari Dukcapil, ada yang namanya data warehouse itu, prosedurnya kita sampaikan melalui Dukcapil provinsi, kemudian disampaikan ke Dukcapil pusat ya, ke Mendagri, seperti itu. Bu Dian, untuk mengecek kartu keluarga. Baik, Bu Dian, Wali Kota Bogor menyatakan setidaknya ada 3 modus yang dilakukan ini ya dalam mengakali sistem zonasi di PPDB yang ada di Bogor. Alamat fiktif, KK asli tapi diterbitkannya mepet, lalu ada juga kartu keluarga yang palsu. Ini kemudian terjadi menjadi salah satu atau salah 3 modus dalam sistem zonasi PPDB yang berlangsung di Kota Bogor. Tadi Anda sudah sebutkan ada koordinasinya dengan Dukcapil juga sebenarnya terkait dengan hal ini. Tapi faktanya masih terjadi, ada lebih dari 300 aduan yang sudah masuk. Kecolongannya di mana ini, Bu Dian? Baik, sebetulnya memang dokumen kependudukan itu adalah wilayahnya Dukcapil ya. Jadi kalau dikaitkan dengan PPDB, PPDB itu sebetulnya hanya user, hanya pengguna. Sedangkan bagaimana masyarakat itu sendiri bisa masuk ke dalam kartu keluarga seseorang itu ya, misalnya mengikuti famili lain, itu regulasinya ada di Dukcapil begitu. Dan kami tentu saja sudah berkoordinasi dari sejak sebelum regulasi PPDB itu diterbitkan. Dan acuan dari kartu keluarga sendiri juga ada peraturannya dari Permendagri yang tentu saja itu sebetulnya kewenangan dari Dukcapil untuk menerbitkannya. Di PPDB sendiri kita berkoordinasi bagaimana yang namanya KK, misalnya di regulasi PPDB dari peraturan menteri dinyatakan minimal harus sudah berdomisili 1 tahun gitu. Maka dalam hal ini kita mengecek kartu keluarga yang bersangkutan itu sudah 1 tahun belum ya, terutama ini yang menumpang keluarga lain begitu ya. Kemudian ketika itu terjadi misalnya belum 1 tahun, ada regulasi lagi di Permendagri itu yang menyatakan ya, yang menyatakan bahwa ketika itu ada perubahan anggota keluarga ya, misalnya meninggal, ada penambahan anggota baru, maka bisa diterbitkan KK itu sehingga waktunya berubah, walaupun dia itu sudah berdomisili lebih dari 1 tahun, karena terbit KK baru akhirnya kurang dari 1 tahun. Gitu. Lalu kami berdialog lagi dengan Dukcapil ya, bagaimana ini kan harusnya minimal 1 tahun di peraturan menteri tentang PPDB. Maka arahan dari Dukcapil diperkuat saja dengan surat keterangan sudah berapa lama dia berdomisili di RT, atau dari RT ya, atau dari RW atau dari kelurahan. Sehingga kartu keluarga yang kurang 1 tahun itu ketika diperkuat oleh aparat yang tentu saja seyogianya memiliki tanggung jawab moral juga ya tentang kebenaran data, itu dalam PPDB diperbolehkan dan itu sesuai dengan arahan dari Dukcapil ya. Kenapa? Karena sekolah sendiri verifikatornya hanya bisa mengecek kesesuaian nomor KK, nomor induk keluarga gitu. Baik. Ya. Kami
Tidak bisa sampai berapa lama dia itu sudah terbit di sana. Di sistemnya ada keterbatasan, walaupun aplikasi dari Dukcapil itu sudah terintegrasi dengan aplikasi PPDB, tapi ada keterbatasan untuk mengeceknya sendiri. Baik, dari Budian kita tahu ini sudah kemudian terjadi berulang ya, dan kali ini kembali lagi terjadi dan terjadi lagi. Saya mau ke Prof. Cecep dulu. Prof. Cecep, kita melihat bagaimana kemudian sistem zonasi ini banyak sekali polemiknya ya. Padahal tujuannya baik sebenarnya. Diharapkan adanya pemerataan pendidikan di wilayah tersebut dan pemberian akses begitu ya bagi masyarakat yang memang tinggal di daerah-daerah tersebut. Tidak perlu jauh-jauh begitu jika ingin menempuh pendidikan. Tapi melihat sengkarut yang ada dalam sistem zonasi PPDB saat ini. Tadi Bu Dian menegaskan bagaimana kemudian itu menjadi kewenangan dari Dukcapil, tapi di sisi lain juga seharusnya apakah ini menjadi catatan khusus kepada tim dari dinas terkait untuk lebih memastikan lagi koordinasi satu sama lainnya, karena ini mengingat kejadiannya sudah berulang ini, Prof. Ya, pertama bahwa kita mengapresiasi ya keinginan pemerintah untuk melakukan sistem zonasi dalam PPDB, dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun ya, beberapa tahun ini. Namun sayangnya sebenarnya begini Mbak Mei ya, kemudian PPDB zonasi ini sebetulnya ideal manakala standarisasi sekolah itu relatif sama, ya, baik standarisasi misalnya sarana prasarana, kualitas gurunya, ya, sistem pembelajarannya, dan lain-lain, termasuk pembiayaan. Nah, problem utama di kita itu yang sampai hari ini ya, sekolah-sekolah kita itu mengalami apa yang disebut dengan disparitas. Ya, ada yang disebut sekolah favorit, sekolah unggulan, ada yang belum dianggap itu. Nah, selama itu terjadi, ya, maka sistem zonasi ini selalu akan menjadi masalah. Logikanya begini, Mbak Mei ya. Jika seseorang itu mau mendaftarkan diri dan kualitas sekolahnya sama di mana-mana, maka dia akan mencari sekolah yang paling dekat dengan rumahnya. Dia akan menzonasikan dirinya, ya, tanpa harus ada aturan zonasi sekalipun. Namun jika model sekarang, maka tetap saja akan berduyun-duyun, ya, orang-orang itu akan mencari sekolah-sekolah yang dianggap unggul, yang punya stigma dianggap favorit gitu. Ya, dan itu berbagai cara. Misalnya kalau sekarang soal zonasi, akhirnya berebutlah ya, perpindahan, ya, mutasi segala macam melalui kakak yang tadi Kartu disebut. keluarga, baik. Ya, betul. Jadi ini problemnya sebetulnya tidak sederhana ya. Jadi harusnya pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, punya pemetaan, punya roadmap bagaimana sih menstandarkan ya seluruh sekolah yang ada di wilayahnya sehingga tidak ada terjadi disparitas. Ya, kalau sekolahnya sama, dari mulai luasnya sama, gedungnya sama, ya, kualitas gurunya relatif sama, ya, kompetensinya dan lain-lain, maka orang ya mau sekolah kemana saja kan sama. Nah, problem di kita itu satu itu. Yang keduanya, yang sering kali terjadi adalah sekolah seringkali disalahkan seperti tadi kata Budian ya. Padahal sekolah itu dia menerima ya dari unsur-unsur lain. Ya. Misalnya soal kakak tadi, kartu keluarga. Kan sekolah hanya melihat soal kebenaran formil, ya, kebenaran formil. Kebenaran materialnya sebetulnya bukan tanggung jawab sekolah harusnya, ya, tapi institusi-institusi yang berkaitan dengan itu. Artinya ini soal integritas, ya, sejauh mana ya birokrasi kita itu memiliki integritas yang baik. Ya, tentu ini harus kita pahami bahwa PPDB itu apapun sistemnya, manakala ya membuka peluang atau celah-celah penyelewengan, penyalahgunaan, itu akan sulit ya menciptakan PPDB yang berintegritas. Oke. Oleh karenanya salah satu upayanya sebetulnya di-online-kan. Saya punya saran ya. Jadi semua online saja. Si penerimaan itu dari mulai jalurnya apa, misalnya jalur prestasi atau jalur zonasi, di-online-kan, ditahan sampai 6 bulan, ya, publik mengawasi begitu. Kalau ada kecurangan pasti kelihatan bahwa si A itu sehari-hari nggak di situ kok rumahnya gitu. Itu akan ketahuan, ya. Itu salah satu upaya. Nah, berikutnya bagaimana sih agar kecurangan itu tidak terjadi? Nah, sekarang problematikanya sebetulnya ada di mana? Ya, tadi kan soal disparitas ya, kualitas sekolah gitu. Ya, yang berikutnya soal sistem PPDB-nya. Sistem PPDB itu serahkan ke daerah, jangan diatur oleh pusat. Serahkan ke daerah, ya,
soal zonasi berapa persen, soal prestasi berapa persen, bagaimana mengatur zonasi, itu kewenangan daerah sepenuhnya. Karena pendidikan itu kan kita tahu, ya pendidikan itu adalah wilayahnya, ya urusan atau kewenangan kabupaten, kota, dan provinsi, tergantung pada levelnya. Misalnya SD, SMP, kabupaten, kota, SMA, SMK itu ada di provinsi, ya, yang disebut dengan kewenangan atau urusan concurrent. Ya, urusan concurrent itu urusan yang berbagi, di mana sekolah itu kewenangan daerah, makanya harusnya regulasinya daerah. Kalau pusat ingin membuat regulasi itu sekedar prinsip-prinsip umum, transparansi, akuntabel, ya. Tapi teknis semua serahkan Oke. kepada daerah. Tapi ingat, ketika daerah membuat aturan itu, libatkan stakeholder pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Bikin aturan yang ya cukup demokratis, terbuka, transparan, dan itu menjadi kebaikan bagi semua. Oke, Gitu baik. Mbak Mei. Iya, dari Prof. Cecep kita ke Bu Dian lagi. Bu Dian, kita tahu bahwa ini lagi-lagi adalah suatu kejadian yang berulang. Sejauh ini langkah antisipasinya sebenarnya seperti apa sih Bu? Hingga kemudian menghadapi kondisi yang terjadi saat ini masih terus ada. Bu Dian, boleh diaktifkan mikrofonnya Ibu? Baik, sambil menunggu Bu Dian Baik, mungkin. Oke, sebetulnya silakan Bu. Sebetulnya tahun ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu sudah memperketat ya dalam hal kartu keluarga, terutama yang menumpang di famili lain begitu ya. Dalam hal di Permendikbudnya tentang PPDB dinyatakan bahwa minimal berdomisili 1 tahun gitu ya. Tahun kemarin itu bisa jadi masuk di keluarga famili atau keluarga lain itu 1 tahun hanya administratif gitu. Nah saat ini kita pastikan diperketat untuk membuktikan bahwa dia itu sudah 1 tahun berdomisili di tempat kakak tersebut. Kita lihat raportnya ya, raportnya berarti kalau sudah 1 tahun, kelas 9 itu, apalagi dia kan di bawah usia dewasa ya, SMP itu sekitar 15-16 tahun. Itu 1 tahun itu harus sudah berdomisili di kartu keluarga famili lain itu, begitu. Nah itu antisipasi dalam upaya memperketat sebetulnya, tidak boleh hanya administratif pindah ke keluarga lain begitu ya. Iya. Namun pada kenyataannya kita juga tidak bisa memastikan bagaimana apa penyebabnya selain orang tua itu memang pastinya menginginkan bagaimana caranya anaknya diterima gitu ya. Oke, baik. Sehingga terjadilah temuan-temuan gitu seperti itu. Bu Dian, tadi salah satu saran yang kemudian disampaikan oleh Prof. Cecep adalah bagaimana kalau sistem PPDB ini terbuka kepada publik begitu. Dalam 6 bulan terakhir setidaknya data-datanya dibuka agar publik juga bisa mengawasi. Di sisi lain kita tahu ya bahwa mengakses laman PPDB saja biasanya di saat-saat traffic tinggi itu sulit. Nanti saya akan tanyakan kepada Bu Dian, apa kemudian tanggapan Anda terkait saran yang tadi disampaikan oleh Prof. Cecep, tapi Anda bisa jawab usai jeda. Karena CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita masih membahas terkait dengan bagaimana kemudian PPDB zonasi yang terindikasi diwarnai oleh kecurangan. Saya akan langsung tadi bertanya kembali kepada Ibu Dian. Ibu Dian, tadi salah satu saran yang disampaikan oleh Prof. Cecep adalah bagaimana kalau semuanya bisa diakses secara online begitu. Sementara itu ada kesulitan bagi para pengakses situs PPDB ini, terutama ketika trafiknya sedang tinggi-tingginya. Ya, baik, terima kasih. Dalam hal prinsip transparansi ya, distrik provinsi juga berkomunikasi terlebih dahulu dengan Komisi Informasi Publik ya, juga dengan Dinas Diskominfo, juga dengan Ombudsman ya, karena kita juga harus tahu mana informasi-informasi yang memang bisa diakses oleh publik dan mana yang dikecualikan gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita masuk ke website disdik.jabar.go.id, masyarakat itu bisa membuka karena tinggal memilih wilayah mana yang mau dilihat begitu ya. SMA mana, negeri atau swasta, boleh dilihat. Apakah mau lihat pendaftar, apakah mau lihat hasil seleksi, itu sebetulnya bisa gitu ya. Nah ini
sudah terbuka dalam dalam pandangan kami Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, karena publik itu bisa mengakses sebetulnya begitu. Kemudian ingin data yang lebih detail lagi, tentu itu harus memiliki akun, karena di sana ada informasi-informasi yang menurut arahan ya Komisi Informasi Publik juga itu dikecualikan ya. Tetapi tidak memiliki akun pun sebetulnya masyarakat bisa mengakses. Jadi boleh dicoba masyarakat ya, tanpa memiliki akun masuk saja ke website disdik.jabarprof.go.id. Pilih wilayah mana yang mau dilihat, SMA mana yang mau dilihat, apakah data pendaftaran atau data apa. Itu sebetulnya bisa. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak terbuka itu yang mana begitu ya, karena menurut kami itu sudah, apalagi kalau dibandingkan dengan di perguruan tinggi ya, hanya mendaftar lalu tunggu pengumuman. Jadi untuk di jenjang menengah yang dikelola distrik provinsi itu sudah lebih terbuka untuk publik bisa dilihat itu datanya. Baik, Bu Dian, sebenarnya sistem alurnya itu seperti apa sih Bu? Karena ini banyak juga dari orang tua begitu ya, yang juga melaporkan dalam laporan yang ada indikasi-indikasi kecurangan. Tadi ya diantaranya alamat palsu, alamat tidak sesuai, bahkan ada yang jarak sekolah dengan jarak rumahnya itu dekat sekali, sekitar 100 meter begitu. Apa kemudian sistem mendasar yang kemudian dilakukan ke depannya selain tadi membentuk tim verifikasi faktual yang dibentuk oleh Wali Kota Bogor untuk memastikan bahwa benar-benar bisa dijalankan dengan baik di sistem zonasinya jika memang akan terus dilanjutkan sesuai arahan dari pusat. Iya, iya. Jadi alurnya begini ya. Ketika pendaftaran, masyarakat itu dengan akunnya masuk ke sistem, lalu dia mengisi form atau aplikasi yang disediakan. Mereka menginput sendiri data-datanya dulu, begitu ya. Kemudian untuk menetapkan jarak itu tinggal memasukkan alamatnya di mana, dan aplikasi PPDB itu sudah terintegrasi dengan Maps ya, di mana titik koordinat sekolah juga sudah terintegrasi dalam aplikasi berdasarkan titik koordinat yang diinput sekolah masing-masing ke Dapodik ya, ada data pokok pendidikan di tingkat pusat yang dikelola Kemendikbud. Nah, dengan data yang diinput titik koordinat oleh sekolah, maka otomatis ketika pendaftar itu mengetikkan alamatnya, alamat rumahnya, ya, kemudian nanti otomatis ketika dia memilih juga pilihan kesatunya, misalnya SMA 1, ya, maka di map, di aplikasi map yang ada di aplikasi PPDB itu, dia akan menentukan titik koordinatnya dan oleh sistem itu dikonversi ke jarak ya, ke kilometer atau ke meter otomatis. Nah, ketika si pendaftar itu tidak puas ya, oh ini belum tepat di titik rumah saya, dia masih bisa merubah sampai dia merasa ini titiknya sudah persis di rumah saya gitu. Jadi yang menginput itu adalah pendaftar. Nah, kemudian ketika sudah masuk ke sistem, di sekolah ada verifikator. Dia akan melihat kartu keluarganya, nomor induknya, nah nomor induk keluarganya, begitu ya. Lalu diverifikasi, verifikasinya berdasarkan data yang diberikan dari Dukcapil, ya. Kemudian dicek. Baik, Bu Dian. Nomor sekian, oh cocok ini. Begitu, seperti itu verifikasinya. Oke, itu sistem verifikasi yang ideal ya berlangsung. Tapi kan faktanya ini kemudian hal-hal seperti itulah yang menimbulkan polemik yang ada begitu di sistem zonasi ini. Saya kembali ke Prof. Cecep. Kita kembali lagi tadi Prof. Prof menegaskan salah satu langkah yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah pusat adalah kemudian tidak menetapkan ini semuanya dikontrol dari pusat, tapi dikembalikan kepada daerah. Kalau kita bicara soal PPDB, dan yang kedua adalah menerapkan bagaimana standar sekolah yang sama agar tidak ada lagi tuh sekolah unggulan yang menjadi rebutan begitu ya. Tapi faktanya kondisi yang saat ini sudah berjalan seperti adanya temuan-temuan, laporan-laporan yang kemudian masuk dari pihak orang tua murid. Apa rekomendasi yang bisa dilakukan ini terutama kepada tim PPDB Jawa Barat terkait dengan adanya dugaan temuan kecurangan pada PPDB zonasi Bogor? Ya, ini kan menandakan ya indikasi-indikasi itu kita masih terkait dengan kecurangan-kecurangan.
ya ada indikasi kecurangan-kecurangan. Pertama adalah law enforcement, penegakan hukum atau aturan. Nah, bagaimana penegakan aturan itu? Ya kalau dia curang kenakan sanksi. Hmm. Ya, apakah sanksi administratif atau bahkan sanksi pidana. Jadi pemerintah dalam hal ini Disdik juga harus berani, Budian, ya, Ya. untuk menyeret kalau itu kasus administratif, ya administratifnya diselesaikan. Tapi kalau dia pidana, ya misalnya pemalsuan, kecurangan dan lain-lain itu serahkan ke aparat penegak hukum supaya ada efek jerak. Yang selama ini saya kira terlalu lemah aturan PPDB itu menyangkut dua hal itu, gitu ya, terlalu lemah. Jadi kalau soal orang melakukan atau potensi kecurangan itu akan selalu ada gitu. Makanya regulasi itu sebetulnya untuk menutup itu ya. Nah, di antara lain soal kontrol publik itu penting. Ya, misalnya begitu dia daftar dengan alamat palsu segala macam, kalau dibuka ke publik dan aksesnya Budian, harus akses yang mudah. Ya, jangan masuk ke sini susah tuh. Tapi yang mudah sehingga orang tuh melihat, oh ini bukan alamatnya nih. Jadi langsung kontrol publik. Ya, kemudian juga mungkin sekolah itu sebelum menentukan, ya harus ada verifikasi selain panitia internal sekolah, barangkali ya si data itu masuk misalnya tadi bagus tuh ke ombudsman. Kalau perlu di online kan ke ombudsman, ya ombudsman. Kemudian ke komisi informasi di situ ya. Kemudian ke Dukcapil misalnya mengecek benar nggak kalau ada keraguan-keraguan. Sebab pelanggaran itu bisa terjadi dari sisi pelaksanaan, ya dokumen-dokumen segala macam. Pada pelaksanaan input tuh ya bisa jadi bukan hanya kesalahan human error, bisa jadi karena ada oknum ya memungkinkan di situ. Yang ketiga pasca sudah diumumkan tapi ada lewat jalur belakang. Nah, itu Prof. Ya, makanya betul penting tadi saya katakan dibuka kepada publik bahwa sekolah itu dengan rombongan kelasnya, rombongan belajarnya itu misalnya 36 atau 34 ya. Itu harus dipastikan segitu, jangan ada tambahan setelah diumumkan. Ya, jangan ada jalur-jalur belakang titip-titipan. Nah, itu juga harus dikawal betul setelah 1 semester. Nah, baru ya data itu menurut saya tidak perlu lagi dilihat ya. Sudah dianggap berjalan 1 semester gitu. Nah, ini penting sebagai bahan pembelajaran yaitu law enforcement, penegakan hukum. Memang hukum kita itu kan ya bukan hanya semata-mata soal apa yang tertulis, substansi hukumnya, tapi juga para aparat penegak hukumnya, bagaimana juga budaya hukum di masyarakat kita gitu ya. Dan inilah penting juga bahwa penegakan aturan itu ya menandakan bahwa kita itu negara hukum ya. Tidak ada lagi intervensi, misalnya maaf, ada oknum-oknum tertentu yang mau nitip ya misalnya ya. Nah, ini harus ditutup di situ gitu. Ya, sekolah tuh punya integritas, punya kewenangan ya, makanya kalau dibuka pada publik, di online kan aja Budian ya. Jadi di online kan dan institusi yang tadi saya sebut termasuk ada pemantau-pemantau dari masyarakat misalnya libatkan di situ. Ya, jadi sekolah tidak menjadi selalu kambing hitam gitu ya. Kalau ada apa-apa, dan sekolah kan menerima dari berbagai aspek tadi ya. Ada institusi karena sekolah bukan wilayah yang steril gitu ya, dari berbagai kepentingan gitu ya. Makanya inilah pentingnya integritas. Jadi Disdik juga dalam ini memang harus kerja keras gitu di sini. Baik, jadi sebagai negara hukum, hukumnya harus benar-benar ditegakkan ya, law enforcement-nya benar-benar dijalankan. Silakan Bu Dian, bagaimana kemudian sanksi? Kalau kita tahu informasinya nanti di hari Selasa ada kemungkinan anak-anak yang kemudian mungkin sudah terverifikasi tapi terindikasi atau terbukti begitu tidak sesuai, ini akan didiskualifikasi. Itu tadi dari sisi administratif, dari sisi legalnya seperti apa ini Bu? Untuk penegakan hukumnya, apakah kemudian akan diberikan juga sanksi pidana? Iya, baik. Di regulasi PPDB sendiri itu ada bagian yang menjelaskan tentang pelanggaran dan sanksi begitu ya. Salah satunya juga pelanggaran itu berupa pemberian informasi atau data yang tidak sesuai, ya, tidak benar. Itu sudah ada di dalam regulasi PPDB bahwa salah satu sanksinya ketika itu sudah terbukti ada data yang tidak benar atau palsu, itu adalah melakukan diskualifikasi. Jadi siswa yang diterima itu dibatalkan penerimaannya. Itu sudah ada secara regulasi. Dan ini pun pernah terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Dari temuan ternyata ada kakak yang sebetulnya anaknya itu atau pendaftar itu tidak berdomisili di situ, temuan itu ya. Lalu panitia dari sekolah tersebut setelah melakukan visitasi didampingi dari
aparat setempat, dari kami distrik provinsi, dari Pemprovnya ada Satpol PP, kita telusuri memang anak ini tidak berdomisili di situ, pada akhirnya dipanggil orang tuanya, dan sanksinya adalah diskualifikasi pembatalan penerimaan siswa tersebut. Itu sudah dijalankan pada tahun yang lalu pun begitu ya. Jadi sudah pasti regulasi pelanggaran dan sanksi itu sudah ada di dalamnya. Terkait sanksi Mungkin yang pidana belum yang tadi sempat disinggung oleh Prof. Cecep, seperti apa Bu? Iya, baik. Nah, sebetulnya itu kan terkait dokumen kartu keluarga itu terkait dengan peraturan Permendagri tersebut sudah ada ketentuannya di sana ya. Selain denda juga bisa berupa hukuman di sana. Tentu ini harus berkoordinasi dengan Dukcapil karena temuan ini terkait dengan dokumen yang dikelola oleh Dukcapil, sehingga tentu saja bagaimana nanti hukum atau sanksi yang diberikan dalam aturan itu sudah ada aturannya yang terkait dengan data kependudukan begitu. Baik, terima kasih Bu Dian. Kita tahu ya Prof, kalau yang diharapkan adalah jangan sampai ada diskualifikasi, karena ini juga pasti akan mempengaruhi psikologis dari anak didik yang baru mau sekolah, sudah harus menghadapi sengkarut yang dihadapi di depannya. Terkait dengan hal ini, apa kemudian, baik terakhir Prof, apa kemudian rekomendasi final yang diharapkan bisa diterapkan kalau kita bicara soal sistem PPDB? Ya, tadi sebenarnya ada hal yang menarik ya kalau dikaji. Jadi sanksi administratif dijalankan, tapi sanksi pidana, misalnya pemalsuan, ya, kemudian tadi data juga yang mungkin ya tidak sesuai dengan aslinya, aspal dan segala macam. Nah, ini bisa sebenarnya ada sanksi pidana ya. Jadi aspek aparat penegak hukum sebetulnya bisa masuk di situ. Dan ini akan menjadi pembelajaran ya sebagai efek jerak kepada siapa saja yang memasukkan dokumen. Ya, dan kemudian juga ada oknum-oknum lain yang bermain di PPDB. Harusnya ditegakkan aturan pidana gitu ya. Tidak semata-mata soal sanksi administratif gitu. Kalau sanksi administratif jadi lemah law enforcement-nya gitu ya. Orang ya udahlah tahun dulu juga begitu. Nah, jadi sekarang model pengawasan yang diperketat kalau saya sarankan ya melibatkan bukan hanya panitia internal PPDB di Dinas Pendidikan, tetapi juga melibatkan berbagai pihak. Kalau perlu ada unsur aparat penegak hukum di situ. Baik. Ya, ada kepolisian, ada kejaksaan di situ. Gitu Mbak. Jadi semuanya seperti yang tadi Prof sampaikan bisa benar-benar transparan, akuntabel sejak pelaksanaan teknisnya seperti apa dan juga pasca ya dari prosesnya yang berlangsung agar anak-anak didik ini juga bisa memiliki integritas mulai dari awal ia mendaftar sekolah hingga kemudian menempuh pendidikan sesuai dengan ketentuan semestinya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam hari ini pengamat kebijakan pendidikan dari UPI, Prof. Cecep Darmawan dan juga Wakil Koordinator PPDB Jawa Barat Ibu Dian Penia Siani. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu.